Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video sebelumnya kita telah mencoba untuk mempelajari bagaimana caranya konfigurasi dasar mikrotik agar mikrotik ini dapat digunakan sebagai router yang menghubungkan antara WAN atau jaringan internet ke mikrotik itu sendiri dan juga ke klien. Sekarang bagaimana jika jaringan yang sudah ada ini kita akan masukkan perangkat server. Ada file server yang kita hubungkan ke mikrotik agar file server ini juga dapat diakses oleh semua perangkat yang ada, terutama klien, agar klien ini dapat memanfaatkan layanan file server yang disediakan. Nah, untuk file servernya saya menggunakan Samba. Nah, topologinya seperti ini. Dari konfigurasi yang sudah ada berarti kita akan menambahkan satu lagi interface pada mikrotik. Nanti kita akan beri alamat 192.168.0.1 dan untuk alamat file servernya adalah 192.168.0.3. Oke, kita langsung saja ke bagian teknis pengaturannya. Kita mulai dari pengaturan VirtualBox. Pada pengaturan mikrotik router AS sebelumnya sudah kita aktifkan dua adapter ya, dimana satunya menggunakan bridge adapter yang kita koneksikan ke wireless dengan hotspot mobile. Kemudian untuk yang kita gunakan untuk akses ke klien adalah virtual host only adapter. Kita akan menambahkan satu adapter lagi, di mana adapter ini akan dikhususkan ke jaringan server ya. Sehingga di router ini kita masukkan kembali settingan network, adapternya kita tambahkan. Untuk penambahan adapter tidak harus adapter 1 ya, selama ketersediaannya masih ada. Jika adapter 2, adapter 3 sudah kita gunakan, kita bisa menggunakan adapter 1 ataupun adapter yang keempat. Saya akan menggunakan adapter keempat pada pengaturan VirtualBox settingnya. Kemudian attach to-nya saya masih menggunakan host only adapter dengan nama interface adalah host only adapter ether yang nomor 3. Nah, untuk menambahkan ether adapter ini, jika Anda tidak melihat nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, sebenarnya itu ada pada pengaturan tools ya. Kemudian kita bisa menambahkan seberapa banyak pun ether yang kita inginkan ya, dengan cara klik create, kemudian menunggu beberapa saat sampai VirtualBox Manager ini mempersiapkan IP, maksud saya mempersiapkan interface ya untuk dapat kita gunakan. Kemudian pengaturan yang lainnya DHCP tidak di enable, tapi configure di sini automatic, kemudian klik apply. Nah, nanti di pengaturan jaringan komputer hostnya sudah tersedia adapter host only adapter yang keempat. Nah, seperti ini. Ini adalah host only network yang barusan kita tambahkan. Kita juga bisa menghapusnya dari sini secara manual. Jika tidak ada berarti karena VirtualBox-nya masih dijalankan, kita bisa menghapusnya lewat aplikasi VirtualBox-nya ya. Kita pilih mana adapter yang mau dihapus, kemudian klik remove. Ya, sudah selesai. Ya, jadi di sini mikrotiknya sudah saya tambahkan satu adapter dengan memanfaatkan host only adapter, VirtualBox host only adapter Ethernet yang ketiga. Nah, kemudian untuk file servernya tambahkan juga adapter yang satu interface dengan adapter pada jaringan mikrotiknya. Saya tidak mengubah adapter 1 ya, tetapi menambahkan adapter pada bagian yang kedua.
text to host only adapter, dan untuk name-nya kita pakai Ethernet adapter number 3 ya, sesuai dengan yang ada pada routernya agar tidak salah alamat pada layar fisiknya. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita jalankan saja terlebih dahulu mikrotiknya. Kemudian saya jalankan pula Ubuntu servernya. Oke, router sudah siap. Sekarang Ubuntu juga dijalankan. Untuk konfigurasinya, saya buka lagi Winbox-nya. Di Winbox sekarang saya gunakan akses ke alamat IP address 1.1. Bebas, tidak mesti harus satu-satu, atau dari MAC address juga tidak masalah. Masukkan passwordnya, kemudian klik connect. Oke, mohon diperhatikan pada bagian interface, jika sebelumnya itu sudah ada dua interface, WAN dan juga LAN, ini interface yang baru bernama Ether 2. Langsung akan saya spesifikasikan untuk Ether ini, saya ubah menjadi Ether server. Diubah terlebih dahulu namanya. Kemudian pada bagian IP address, ini masih terbuka ya. Kalau misalnya ini tertutup, Anda bisa buka lagi dari menu IP address, kemudian tambahkan secara manual interface Ether server, yaitu sesuai dengan topologi adalah 192.168.0.1 192.168.0.1/24. Interface-nya adalah Ether server, kemudian apply dan OK. Ether server sudah ada dan sudah diberi alamat IP. Kita menuju ke Linux. Linux-nya belum selesai loading. Sepertinya harus di waiting dulu. Kita tunggu sampai Linux-nya siap untuk dikonfigurasi. Oke, Linux sudah siap. Saya login. Nah, di sini kita coba lihat interface apa saja yang ada pada server dengan mengetikkan IP spasi A. Kurang ya spasi. Oh, A-nya kebanyakan. IP spasi A. Hapus dulu. IP spasi A. Ya, di sini ada 3 adapter. Adapter pertama adalah LO atau adapter loopback. Adapter yang kedua yaitu ENP0S3. Kemudian adapter yang baru adalah NP0S8. NP0S3 itu adalah adapter yang pertama, adapter awal ketika uji coba yang pertama. Kemudian di adapter NP0S8 yang barusan kita tambahkan itu yang akan kita konfigurasi dan kita beri alamat IP address 0.3. Karena Ubuntu 20.04 menggunakan NetBlend, maka untuk konfigurasinya kita panggil editor nano. Jangan lupa sudo-nya di depan itu wajib ya kalau kita login sebagai general user supaya mendapatkan akses root. Yang akan diedit adalah NetBlend yang berlokasi di etc/netblend, kemudian file konfigurasinya. Ini saya hanya menyalakan tab saja karena di dalam folder NetBlend hanya ada satu file, maka di sini otomatis akan autocomplete ya. Kemudian enter dan masukkan password usernya. Nah, ini adalah konfigurasi dari NetBlend. Untuk NP0S3 karena kita tidak menggunakan, saya akan langsung edit saja menjadi NP0S8. DHCP saya tidak menggunakan DHCP sehingga DHCP-nya saya komen sehingga tidak terbaca sebagai pengaturan. Nah, untuk alamat IP-nya secara manual kita tuliskan
192.168.0.3 ya, sesuai topologi. Sedangkan gateway yaitu alamat pada servernya, pada mikrotik routernya adalah 0.1, kemudian klik ctrl-O untuk menyimpan, enter ctrl-X untuk keluar. Di NetPlan, ketika konfigurasi itu sudah diubah, untuk menerapkannya sangat gampang ya. Hanya Anda tuliskan sudo kemudian netplan apply seperti itu. Kemudian kita bisa coba cek kembali IP-nya dengan menekan IP spasi A. Anda perhatikan di sini ENP0S8-nya sudah berubah ke alamat 192.168.0.3 di bawahnya. Berikutnya kita coba untuk tes koneksi ke router terlebih dahulu. Ke alamat IP private-nya dia terlebih dahulu ya, 192.168.0.3, tentu saja tidak ada masalah. Kemudian ke IP di mikrotiknya yang di Ether server, yaitu 0.1 terhubung. Bagaimana kalau ke internet 888 juga terhubung. Bagaimana kalau ke google.com? Oke. 88 connect tetapi ke google.com. Seperti ini biasanya ada di permasalahan DNS. Nah, untuk mengatur DNS-nya, teman-teman bisa buka dan edit file etc resolve.conf. Enter. Kemudian di bagian bawah name server kita isikan alamat gateway yang ada di mikrotik, yaitu 192.168.0.1. Setelah itu simpan ctrl-O, ctrl-X untuk keluar. Kita coba sekali lagi untuk ping 88-nya replay, sedangkan untuk ping google.com-nya kita tunggu sejenak dan ya, sudah replay. Nah, ini server sudah bisa mengakses mikrotik dan juga internetnya. Bagaimana dari sisi mikrotiknya? Dari sisi mikrotik saya buka terminal. Dari menu ini terminal, jadi tampilannya ke sini, bagian bawah. Coba lakukan koneksi ke file server 192.168.0.3. ya, ada koneksi. Nah, kalau sudah ada koneksi seperti ini, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi file servernya. Saya kembali ke Linux. Nah, untuk melakukan instalasi file server menggunakan aplikasi Samba, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, lakukan update pada repositori dengan perintah sudo apt update. Tunggu koneksinya sampai selesai update. Jika update sudah selesai, Anda bisa juga upgrade ya, tetapi saya akan skip upgrade-nya. Saya akan lanjutkan ke proses instalasi Samba. Perintahnya adalah sudo apt install Samba. Saya bisa menambahkan juga opsi min y agar ketika ada pertanyaan yes or no, sistem akan langsung menjawab dengan pilihan yes. Aplikasi Samba sendiri tidak begitu banyak memakan space ya. Untuk file downloadnya sendiri hanya sekitar 16,6 MB, dan ketika proses instalasinya selesai,
aplikasi ini akan memakan resource hard disk kisaran 98,4 MB. Sebentar lagi selesai. Ketika proses instalasinya sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita perlu lakukan konfigurasi. Seperti pada umumnya servis aplikasi di Linux, konfigurasi Samba tercatat pada sebuah file yang berlokasi di subdirektori etc. Oleh karena itu, untuk melakukan konfigurasinya pun kita kembali membutuhkan editor nano untuk akses ke file konfigurasi dari Samba, yaitu di /etc/samba/smb.conf. Setelah terbuka, ini adalah konfigurasi default dari Samba ya. Kita tidak perlu membaca satu persatu dari atas, langsung saja ke tujuan dari aplikasi Samba ini, yaitu untuk file sharing ya. File sharing sendiri ada beberapa macam ya. Ada file yang di-share pada directory yang bisa diakses oleh seluruh user, atau kita bisa katakan itu adalah public sharing. Ada juga untuk private share, artinya hanya bisa diakses oleh user-user yang memiliki hak untuk akses ke dalamnya. Saya akan contohkan untuk membuat akses secara publik terlebih dahulu. Pada bagian file konfigurasi, silakan bisa ditambahkan. Saya lebih suka untuk mengcopy paste saja dari pengaturan yang sudah ada dengan shortcut Ctrl+K, kemudian Ctrl+U kita untuk mengembalikan, tempatkan kursor pada baris bagian bawah, kemudian Ctrl+U lagi untuk uncut. Teks yang berada pada dua kurung balok ini adalah tampilan teks yang muncul di file sharing di sisi klien. Kita bisa kasih nama misalnya share public. Komennya dihapus saja. Procedure-nya adalah yes, artinya file tersebut bisa dicari lewat browser, file browser. Kemudian path adalah direktori tempat kita menyimpan file yang akan di sharing. Misalnya saya akan tempatkan di /home/sutanto/public. Kemudian printable-nya ini juga opsional, case OK. Karena ini public, case OK-nya saya yes kan. Read only-nya adalah no. Kemudian simpan Ctrl+O, kemudian Ctrl+X. Perlu diingat bahwa direktori pada path yaitu /home/sutanto/public ini harus kita buat terlebih dahulu ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita clear dulu, kemudian bisa kita cek di mana lokasi kita berada dengan mengetikkan pwd print working directory. Lokasi saat ini adalah di /home/sutanto. Nah, folder yang akan kita buat adalah folder public. Jadi tinggal kita ketikkan saja make dir spasi nama folder yang mau dibuat, yaitu public, enter. Kita bisa cek apakah public sudah ada dengan perintah ls. Nah, ini sudah ada dengan warna biru. Nah, untuk memastikan hak akses semua user itu terpenuhi, kita juga bisa melakukan perubahan mode
aksesnya ke 777, kemudian nama foldernya adalah public. Saya dicek lagi di sini ya, warna publiknya sudah menghijau, artinya mode akses untuk semua user, baik user owner, user group maupun user other, mereka dapat untuk melakukan hak reading, writing, dan juga executing. Nah, kemudian ketika pengaturan sudah ditambahkan dan juga folder sudah dibuat, berikutnya adalah merestart service dari Samba-nya dengan perintah sudo service smbd restart dan juga merestart nmbd-nya. Kemudian kita cek lagi servisnya apakah SMBD dan NMBD ini statusnya sudah running atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa servis daripada Samba SMBD-nya sudah aktif. Maka berikutnya adalah melakukan tes file sharing yang sudah kita buat di Samba. Untuk klien dapat mengakses file sharing harus mengetahui IP address-nya, jadi cek terlebih dahulu sekali lagi IP-nya, walaupun di awal sudah kita ketahui ya, alamatnya adalah 192.168.0.3. Oke, servernya saya minimize dulu. Untuk kliennya saya menggunakan Windows 10. Windows 10 ya, saya buka run, kemudian command prompt-nya koneksi ke 192.168.0.3. Di sini ada replay. Kalau sudah ada replay, akses ke Samba itu kalau dari run itu di jendela opennya double backslash, kemudian akses ke alamat yang dituju, kemudian tekan enter. Nah, share public sudah ada. Kita tes hak aksesnya. Apakah saya sudah bisa membuat folder baru? Bisa. Folder barunya bisa dibuat, bisa diakses, ditambahkan file apapun, bisa. Nah, sampai di sini Samba untuk akses publik sudah selesai. Untuk mode private-nya kita akan sampaikan di lain kesempatan atau jika memang ada yang menanyakan. Demikian video singkat tentang konfigurasi Samba, semoga ada manfaatnya. Jika memang ada sesuatu yang kurang dipahami atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, mari jangan ragu-ragu untuk mendiskusikannya di kolom komentar atau di grup yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.